Pada video kali ini, kita membahas mengenai materi Teorema Pythagoras. Kegiatan 6.1 memeriksa kebenaran Teorema Pythagoras. Materi kelas 8 semester 2, dan materi ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu tahu mengapa penting untuk kita belajar Teorema Pythagoras? Ya, jadi Teorema Pythagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang pertukangan, membantu tukang untuk mengetahui tembok rumah apakah sudah siku-siku atau belum. Yang kedua, membantu tukang juga untuk membangun rumah, mengetahui sudut fondasi siku-siku. Pembuktian Teorema Pythagoras berkaitan erat dengan luas persegi dan segitiga. Nah, mari kita mengingat kembali. Rumus dari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sedangkan rumus luas segitiga yaitu 1/2 kali alas dikali tinggi. Nah, Pythagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Ya, jadi untuk memeriksa kebenarannya, lakukan kegiatan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, teman-teman bisa sediakan kertas HVS atau kertas berpeta, kertas karton, pensil, penggaris, dan gunting. Nah, langkah yang kedua, buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang setiap sisi persegi adalah persegi yang bagian A yaitu 3 satuan atau 3 kotak. Sedangkan persegi yang kedua yaitu 4 satuan atau 4 kotak. Dan segitiga yang ketiga yaitu 5 satuan. Kemudian guntinglah ketiga persegi itu. Ya, jadi baik. Di sini kita menggunakan media yang ada. Kalau kita lihat segitiga yang bagian A yaitu terdiri dari 3 kotak atau 3 satuan yaitu 1, 2, 3. Dan ke kanan juga ada 3 yaitu 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan persegi yang kedua ada 4 satuan atau 4 kotak. 1, 2, 3, 4 dan ke kanan juga ada 4 kotak. Sedangkan segitiga yang ketiga ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan begitu pun juga dengan ke bawah. Selanjutnya, langkah yang ketiga, tempel ketiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Nah, tampak pada gambar di samping. Nah, ini adalah gambar persegi yang pertama, yaitu ada 3 satuan, dan persegi yang kedua ada 4 satuan, dan persegi yang ketiga ada 5 satuan. Dan jika kita tempelkan ketiga persegi ini, maka yang terjadi adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, langkah yang keempat, perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil? Nah, ini tadi gambar persegi yang sudah ditempelkan. Kemudian rumus dari luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Nah, untuk persegi yang pertama, yaitu sisi kali sisi. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa sisi dari persegi yang pertama yaitu 3 satuan atau ada 3 kotak. Nah, karena rumusnya sisi kali sisi, maka 3 satuan dikali 3 satuan. Nah, 3 dikali 3 sama dengan 9. Sedangkan persegi yang kedua yaitu 4 satuan. Oleh karena itu, atau ada 4 kotak, maka tinggal kita mensubstitusikan ke rumus luas persegi yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka luas persegi yang kedua adalah 16. Nah, sedangkan luas persegi yang ketiga
yaitu panjang sisinya ada 5 satuan, maka tinggal kita mensubstitusikan. Nah, sisinya ada 5 satuan, tinggal sisi kali sisi, yaitu 5 kali 5, maka luas perseginya sama dengan 25. Oleh karena itu, luas segitiga yang ketiga yaitu 25. Nah, luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil. Kita uji dari pernyataan langkah yang keempat. Oke, nah, luas persegi yang terbesar yaitu 25. Nah, sedangkan jumlah luas persegi yang lainnya yaitu ada 16 dan ada 9. Oleh karena itu, tinggal kita mensubstitusikan ke persamaan ini, maka luas persegi terbesar sama dengan 25. Jumlah dua luas persegi yang kecil yang lainnya yaitu ada 9 ditambah 16. Oleh karena itu, persamaan ini akan jadi 25 sama dengan 25. Mengapa? Karena 9 ditambah 16 sama dengan 25. Oleh karena itu, pernyataan ini benar. Teorema Pythagoras. Segitiga di samping adalah segitiga siku-siku. Di mana ini kita misalkan dengan bagian sisi A, dari sisi B, dan ini sisi C. Nah, panjang sisi siku-sikunya atau sisi tegak yaitu sisi A dan sisi B. Nah, panjang sisi miring atau biasa juga disebut dengan hipotenusa adalah bagian yang sisi C. Nah, dalil-dalil yang berlaku pada segitiga ini adalah yang pertama, jika yang ditanyakan adalah sisi miring atau hipotenusa, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau bisa juga C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang kedua, jika yang ditanyakan adalah bagian sisi A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Atau bisa juga dengan A sama dengan akar dari C kuadrat minus B kuadrat. Dan yang ketiga, jika yang ditanyakan adalah bagian sisi B, maka kita bisa menggunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Atau bisa juga dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat akar dari C kuadrat min A kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita masuk dalam contoh soal 6.1. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di bawah ini. Ini ada segitiga, ini adalah sisi miringnya atau C, dan ini panjang dari sini ke sini yaitu 5 meter, dan panjang dari sini ke sini yaitu 12 meter. Nah, alternatif penyelesaiannya, nah kita sudah ketahui bersama bahwa hipotenusa atau disebut juga dengan sisi miring. Oke, kita mengingat kembali bahwa di awal kita sudah belajar bahwa kalau yang ditanyakan adalah sisi miring atau hipotenusa, maka C kuadrat, ini kita misalkan dengan bagian sisi A, maka A kuadrat, ditambah ini kita misalkan dengan sisi B, maka B kuadrat, ditambah B kuadrat. Oke, tinggal kita mensubstitusikan. Karena bagian sisi A dan B sudah diketahui, tinggal kita mensubstitusikan ke persamaan ini. Nah, A C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke, sama dengan 5 kuadrat artinya 5 dikali 5, 12 kuadrat artinya 12 dikali 12. Oke, 5 kali 5 sama dengan 25, 12 kali 12 sama dengan 144. Maka C kuadrat sama dengan 169. Nah, langkah selanjutnya, kedua ruas ini kita kasih akar, kita beri akar. Ruas kanan kita beri akar, kita kasih akar, sedangkan ruas kiri pun kita beri akar. Maka akan menghasilkan C sama dengan akar dari 169. Dapat dari mana? Nah, dalam sifat-sifat perpangkatan, kita belajar bahwa jika Q akar A sama saja dengan A pangkat 1 per Q. Oleh karena itu, karena kita punya persamaan seperti ini, yaitu yang bagian sisi kirinya adalah C kuadrat, kan kita beri akar, maka
akan jadi 2 akar C pangkat 2 sama dengan C pangkat 1/2 dikali 2. 1/2 dikali 2 sama dengan C pangkat 1. Oleh karena itu menghasilkan C pangkat 1. Nah, akar dari 169 sama dengan 13. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang hipotenusa dari segitiga tersebut adalah 13 meter. Selanjutnya, contoh soal 6.2, tentukan panjang A pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada segitiga, ada kita misalkan dengan sisi A, dan ini kita misalkan dengan sisi B, dan ini kita misalkan dengan sisi C. Oke, nah ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Mengapa dikatakan sebagai sisi miringnya? Karena sisi miring adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Oke, alternatif penyelesaiannya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa teorema Pythagoras, jika yang ditanyakan adalah sisi miringnya atau yang C kuadrat ini, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, karena yang ditanyakan adalah sisi A, maka kita mencoba untuk mensubstitusikan ke persamaan ini, yaitu sisi miring atau C kuadrat, yaitu 2,9 kuadrat sama dengan A kuadrat, tetap karena belum diketahui A, itu yang ditanyakan. Dan yang bagian B yaitu 2,1, tinggal kita mensubstitusikan akan jadi 2,1 kuadrat. Oke, kuadrat artinya 2,9 kali 2,9. Nah, sedangkan ini pun juga yaitu 2,1 dikali 2,1. 2,9 dikali 2,9 sama dengan 8,41 sama dengan A kuadrat ditambah 4,41 sama dengan kedua ruas ini kita kurangi dengan 4,41. Maka bagian sisi kanan ini tinggal A kuadrat, bisa juga kita pindahkan ke sisi kiri, maka A kuadrat sama dengan 8,41 dikurangi 4,41. Nah, A kuadrat sama dengan 4. Mengapa 4? Karena 8,41 kurang 4,41 sama dengan 4. Oleh karena itu, seperti halnya yang contoh soal sebelumnya, maka A sama dengan akar 4. Kedua ruas ini kita kasih akar, maka akar ketemu kuadrat akan jadi A sama dengan akar 4. Maka A sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm.